Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Memilih untuk setia. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Ku memilih untuk setia, sampai akhir di hidupku. Ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Oh,
biar kau dapati, biar kau dapati, oh hamba-Mu yang setia. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirman Tuhan, terangi langkah jalan kami. Berjalan bersama-Mu, seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pada pagi hari ini, Yeremia pasal 45. Ayat 1-5 saja, demikian firman Tuhan. Firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada Baruk bin Neria, waktu Baruk dalam tahun keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, menuliskan segala firman tersebut dalam sebuah kitab langsung dari mulut Yeremia. Beginilah firman Tuhan, Allah Israel tentang engkau, hai Baruk. Oleh karena engkau telah berkata, celakalah aku, sebab Tuhan telah menambahkan kedukaan kepada penderitaanku. Aku lesu karena keluh kesahku, dan aku tidak mendapat ketenangan. Maka beginilah firman Tuhan, sesungguhnya apa yang kubangun akan kuruntuhkan, dan apa yang kutanam akan kucabut, bahkan sekalipun seluruh negeri. Masakan engkau mencari hal-hal yang besar bagimu sendiri? Janganlah mencarinya, sebab sesungguhnya aku mendatangkan malapetaka atas segala makhluk. Demikianlah firman Tuhan, tetapi kepadamu akan kuberikan nyawamu sebagai jarahan di segala tempat kemana engkau pergi. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, apa motivasi kita dalam melayani? Bacaan Alkitab hari ini menceritakan pelayanan Baruk. Baruk melayani cukup lama sebagai juru tulis Yeremia. Ia menuliskan pesan-pesan Tuhan kepada umatnya yang akan mengalami pembuangan. Berbagai pesan yang berisi pergumulan, penghukuman, berupa malapetaka dan kehancuran yang akan dialami umatnya, membuat Baruk merasa lelah dan frustasi. Hal ini tentu tak akan mendatangkan keamanan dan keuntungan baginya. Dia menjadi orang yang dibenci oleh bangsanya sendiri, sebagaimana Nabi Yeremia yang ia layani. Baruk sangat tertekan karena segala nubuat Tuhan yang telah ia tulis setelah Nabi Yeremia mengucapkannya akan segera terjadi. Hukuman Tuhan akan segera datang. Apalagi sebelumnya ia telah kecewa karena Raja Yoyakim telah membakar gulungan kitab hasil tulisannya. Di ayat 5 dikatakan, masakan engkau mencari hal-hal yang besar bagimu sendiri? Janganlah mencarinya. Ini teguran Tuhan atas keluh kesah Baruk. Hal ini menunjukkan bahwa Baruk harus menerima kenyataan akan penghukuman yang dahsyat kepada bangsa Israel dan bangsa-bangsa sekitarnya. Hukuman itu terjadi karena sudah habis waktu Tuhan bersabar atas dosa umatnya dan bangsa-bangsa di sekitarnya. Tetapi Tuhan masih memberkati Baruk sebenarnya, karena walaupun hukuman akan datang, tetapi Tuhan tetap memberikan keselamatan kepadanya. Dikatakan di ayat 5, ku berikan nyawamu sebagai jarahan di segala tempat kemana engkau pergi. Artinya, kemana Baruk pergi, ia akan tetap selamat. Dari renungan firman Tuhan hari ini, ada 3 hal kita dapat ambil sebagai manfaat. Yang pertama, tentang pelayanan. Walaupun kita berada di dalam pelayanan, janganlah berpikir kita tidak akan mengalami hal-hal yang menyakitkan dan susah.
Seringkan kita mendengar, "Loh, saya melayani Tuhan, loh saya sungguh-sungguh dalam Tuhan, kok ada masalah begini dan begitu." Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita tidak bisa berharap sepenuhnya bahwa melalui pelayanan kita, dunia akan tersenyum kepada kita. Bahkan seringkali sebaliknya, justru memusuhi kita. Dan kita mesti bersiap untuk itu. Yang kedua, jangan kita mundur dari pelayanan walaupun ada kesusahan, kesedihan, tantangan, dan rasa sakit yang datang kepada kita. Sebab akan ada pertolongan Tuhan kepada kita. Pertolongannya akan datang dengan berbagai macam cara. Jadi tetap setia. Dan yang ketiga, ingatlah bahwa dalam pelayanan Tuhanlah yang harus dimuliakan, disenangkan. Artinya, pelayanan yang kita lakukan bukan untuk mencari kesenangan diri atau memenuhi kebutuhan diri kita sendiri. Tetapi sekali lagi, tujuan melayani adalah menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus mengajar bahwa melayani sebagai tindakan yang memang selayaknya kita perbuat sebagai umat tebusannya. Pesan Yesus bahwa apabila kita telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepada kita, hendaklah kita berkata bahwa kita adalah hamba-hamba yang tidak berguna, yang hanya melakukan apa yang harus dilakukan. Lukas 17 ayat 10. Dari sini kita mendapati bahwa tak ada dasar untuk bermegah, bahkan mencari kepentingan diri sendiri, atau mencari keuntungan diri sendiri dalam melayani. Ketika dalam melayani terbersit pemikiran untuk mencari kepentingan bagi diri sendiri atau keuntungan dari diri sendiri, atau kita menghitung-hitung pengorbanan yang telah kita perbuat, maka sesungguhnya kita bersalah. Hal itu hanya akan mendatangkan frustasi dan penderitaan, sehingga kita kehilangan sukacita dalam melayani. Hendaklah fokus pelayanan kita hanya tertuju kepada Tuhan dan tujuannya, bukan kepada diri sendiri, yang tentu hanya akan mengecewakan kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini meneguhkan iman dan pelayanan kita bersama di GKI Shema. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu, rahmat-Mu baru. Terima kasih untuk kebenaran firman yang meneguhkan kepada kami bahwa perintah untuk melayani adalah untuk memuliakan Tuhan. Kami harus berfokus pada Tuhan dan tujuan daripada pelayanan itu, bukan pada diri sendiri atau apa yang kami inginkan, supaya kami tidak menjadi kecewa. Tetapi kami melayani dengan sukacita dan bersemangat. Biarlah Roh-Mu menyala-nyala atas setiap umat Tuhan yang pagi hari ini berdoa pagi bersama, yang melayani bersama dengan hamba-hamba-Mu di GKI Shema. Baik pelayanan ibadah-ibadah, pelayanan doa, pelayanan menyembuhkan orang sakit, pelayanan mengusir setan, pelayanan memberitakan Injil, pelayanan diakonia, pelayanan apapun, Tuhan, umat-Mu melakukannya dengan sukacita, hingga kerajaan-Mu dinyatakan di bumi seperti di surga melalui gereja GKI Shema, melalui umat Tuhan, di mana juga berada. Ini doa kami menyertai sepanjang hari ini, perjalanan kami bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian Bapak Ibu doa pagi kita. Semangat, jangan ada kekecewaan, fokus kepada Tuhan dan tujuan dari pelayanan itu. Dan jangan lupa nanti malam kita akan berkumpul dalam komsel umum via Zoom ya. Ikuti di WA Group GKI Shema. Tuhan memberkati. Shalom.